kelihatan kan kayak ada garis-garis gitu. Terus habis itu kalau udah aku nggak cutting, aku pukul itu kan nggak bertanda tapi biru-biru. Ketika orang tua tahu gimana mereka? Akhirnya kamu memutuskan psikolog itu orang tua tahu atau kayak gimana? Self-harmnya ya cutting terus habis itu kayak udah sempat ini ya udah jangan cutting kan, cutting bertanda kan. Iya. Aku pukul sampai biru gitu. Jadi kayak ya udah. Makanya aku bingung, aku kenapa sih, aku nggak tahu. Kayak sakit, kayak sedih, nggak happy. Jadi kayak udah cuma cutting. Kalau cutting kan rasanya kayak ya pedis gitu kan tangannya. Jadi kayak oh iya dah kayak jadi ke distract gitu. Dan akhirnya orang tua tahu dan bawa kamu psikolog atau kayak gimana? Aku lupa sih prosesnya, cuman ya akhirnya tahu karena kan ditutup juga kelihatan kan kayak ada garis-garis gitu. Terus habis itu kalau udah aku nggak cutting, aku pukul itu kan nggak bertanda tapi biru-biru. Ketika orang tua tahu gimana mereka? Pasti sedih sih, dia bilang kayak aduh nak kenapa kayak gitu. Akhirnya kamu memutuskan psikolog itu orang tua tahu atau kayak gimana? Iya mereka yang rekomendasiin coba sama ini satu psikolog. Oke, dan waktu di psikolog itu boleh gambarin nggak, kalau ceritain nggak, biar apa metodenya mereka untuk bisa membuat kamu bisa punya gambar diri yang kalau baik? ini psikolognya emang dia kayak rohani gitu. Kita ketemu di kafe, emang yang santai banget gitu deh, dia lebih ke counseling juga gitu, yang kayak ngajak berdoa gitu-gitu. Ya udah dibawa ke kafe, kayak aku butuh beberapa kali pertemuan dulu sih buat bisa open up. Gitu kayak kenapa sih gitu. Pas udah open up baru kayak nangis, baru si cicinya baru kayak tahu oh ternyata karena ini gitu. Emang aku tuh dari dalamnya insecure, nggak percaya diri sama diri sendiri, apalagi dapat lingkungan yang nggak mendukung gitu. Jadi makin kayak ya gimana ya, makin kecil, dipukul-pukul makin kecil lagi gitu loh. Terus habis itu ya itu yang aku tadi bilang, kayak bang aku kenapa sih, aku sampai bingung kenapa nggak ada yang bisa jadi teman aku bilang gitu. Aku salah apa? Itu cicinya bilang ya mungkin bukan salah kamu, mungkin kamu salah kolam aja Ca, dia bilang gitu. Itu baru aku kayak ya sih ya udahlah, dia bilang kalau kayak gitu let go aja, it's okay, forgive and forget gitu, nggak apa-apa, jadiin pengalaman aja, it's okay. Kalau kamu nggak mau temenan sama mereka lagi ya nggak apa-apa, in the future juga kamu nggak bakal ketemu mereka anyway kan. Ya udah kayak ya sih, ya udahlah nggak apa-apa. Kayak sekarang aku nggak kontekan sih sama teman-teman SMA aku. Tapi saat itu kamu juga didoain sama dia? Boleh cerita nggak bagian kamu akhirnya juga didoain dan seperti apa? Pokoknya dia selalu bilang, kan dia bilang kenapa kamu insecure gitu kan, nggak tahu, aku merasa aku jelek, aku gendut, aku hitam. Terus dia bilang aduh Ca, kamu dalam hidup ini nggak melulu tentang fisik, dia bilang masih banyak orang yang lebih gak bagus daripada kamu, tapi kan value dalam hidup tuh bukan cuma muka Ca, kita di mata Tuhan tuh sama katanya. Ya kamu harus naikin value kamu, harus belajar dalam hidup biar kamu juga kamu nilai diri kamu bukan cuma dari muka, karena muka tuh nggak selamanya, kamu tabrakan juga mukamu jelek gimana. Kamu boleh singgung didoainnya gimana? Apakah secara pribadi kamu berdoa sama dia dan berdoa sama Tuhan gimana? Waktu sama psikolognya ya berdoa, didoain sama cicinya, kayak didoain kayak semoga bisa lebih ini, kayak bisa terbuka pandangannya, bisa lebih legowo, bisa lebih percaya diri. Terus aku tuh sangat-sangat tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupku, mengandalkan manusia. Makanya aku selalu lonely, I'm feeling lonely. Bener-bener aku tuh definisi manusia nggak bisa sendiri karena aku nggak mengandalkan Tuhan. Jadi aku kayak aduh kalau aku sendiri, waktu putus aja kan aku merasa kayak aduh kalau aku sendiri aku sama siapa ya, aku nggak bisa sendiri, aduh aku lonely. Nah itu kan harus belajar percaya sama Tuhan, kayak percaya sama diri sendiri dan percaya sama Tuhan, itu didoain juga. Bagaimana kamu akhirnya bangkit untuk bisa jadi yang sekarang gitu kan? Apakah kamu punya hubungan sama Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan, mengandalkan dia atau seperti apa? Prosesnya panjang ya, dari SMA sampai sekarang. Cuman ya pertama bangun hubungan sama Tuhan, berdoa. Aku kalau berdoa sama Tuhan, aku nggak bisa yang kayak Tuhan terima kasih, yang kayak resmi itu nggak, kayak cerita sama Tuhan gitu. Terus habis itu baca Alkitab of course, karena Tuhan ngomongnya lewat Alkitab. Firman Tuhan apa nih yang nguatin kamu? Boleh ayat firman Tuhan satu aja gitu yang kamu baca? Aku mau bacain satu ayat firman Tuhan.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau di sini kan dibilang kan, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya sebenarnya Tuhan tuh sudah ciptain kita tuh spesial dan unik sebenarnya kan. Kamu tuh walaupun misalnya orang melihat kamu kurang, orang melihat kamu gak cukup gitu, tapi Tuhan bilang kamu tuh udah dibentuk dalam kandungan ibumu gitu Kamu kan. sudah sempurna, kata Tuhan. Iya, benar banget. Apalagi kalau menurut kamu, kata Tuhan tentang kamu apa? Tentang aku ya, apa ya? Ya di proses bangkit itu kamu kata Tuhan tentang kamu apa? Kayak aku misalnya merasa nggak ada yang peduli sama aku, tapi Tuhan kan bilang kayak satu rambutku jatuh aja kan Tuhan tahu. Ya. Aku nggak, maksudnya hubungan aku sama Tuhan belum yang kayak deket banget gitu, gimana? Karena kayak seiring jalan berjalan waktu, kadang dekat, kadang padam, kadang dekat lagi, kadang padam gitu. Tapi aku merasa Tuhan tuh selalu baik sama aku, baik banget. Meskipun misalnya kadang aku lupa sama Tuhan, Tuhan nggak pernah lupa sama aku. Dia selalu munculin orang-orang baik dalam hidup aku, kayak keluarga aku. Terus misalnya aku nggak punya temen nih, pasti ada kayak orang baru aja yang kayak peduli ternyata sama aku. Kayak baiklah, kayak sekarang aja misalnya kayak meskipun aku bilang ya Tuhan, kayak aku nangis-nangis nih sama Tuhan, kayak Tuhan pasti Tuhan ketawa deh, cuma putus doang kayak gini banget. Tapi Tuhan baik, kayak dalam perjalanan Tuhan nggak pernah ninggalin aku. Pasti dibantuin sama Tuhan. Sekarang aja kayak aku syuting di sini kan pasti gara-gara Tuhan. Makanya kan kamu sekarang dipakai sama Tuhan nih. Kamu jadi brand ambassador kan? Iya. Ya, bukan suatu kebutulan loh kamu dijadiin brand ambassador, benar nggak? Bener-bener. Kayak dulu sih aku bertanya sama Tuhan, Tuhan kok aku gak pernah mengalami mujizat ya. Ternyata tuh aku aja yang gak sadar, kayak Tuhan tuh ngerjainnya kecil-kecil tapi kayak dahsyat gitu loh. Kayak aku sih gak pernah ya mujizat yang kayak gitu, gak pernah. Tapi pernah waktu kucing aku hilang Kak, 5 hari udah nggak tahu kemana. Aku sampai pakai animal communicator gitu, dibilang masih dekat rumah, masih hidup gitu. Kita cari dari pagi sampai malam, naik mobil jalan kaki nggak nemu. Terus aku berdoa sama Tuhan, aku nazar, Tuhan kalau ketemu aku mau berdoa tiap hari, aku kasih gajiku buat Tuhan bulan depan, semuanya buat Tuhan. Terus nggak lama ini habis jalan sama teman-teman gitu kan, malam-malam baru sampai rumah, kakak aku tuh lagi di luar rumah. Terus dia telepon mamaku, Ma coba deh lihat dekat rumah, di samping rumah kayaknya ada. Nggak tahu dia feeling dari mana. Terus kita lihat ternyata benar di samping rumah ada. Terus ketemu kayak, duh makasih ya Tuhan, Tuhan baik banget. Padahal kayak itu aku jarang banget berdoa, kayak ya benar aku harus menjalankan dasarku. Wow, benar banget ya. Pasti dalam waktu-waktu tertentu Tuhan tuh nunjukin mujizatnya sama kamu ya. Oke, bagaimana sekarang kamu melihat diri kamu? Kalau misalnya dari dulu yang sekarang, gimana kamu melihat dan bersyukur dengan diri kamu yang sekarang? Banyak berubah sih. Aku bersyukur sekarang, aku kalau ngaca aku bilang ya, kalau aku merasa aku cantik, aku bilang hari ini aku lagi cantik gitu. Kalau orang puji aku kayak, wah kamu lucu, kayak makasih. Aku udah bisa menerima pujian. Dari apa yang kamu ceritain, kamu merasa nggak percaya diri, kamu dibully juga, kamu mengalami kata-kata negatif yang menjatuhkan kamu kan. Karena lebih seringnya kita banyak mendengar apa kata orang sebenarnya, apa kata teman, padahal itu tidak mendefinisikan siapa kita. Rumus gambar diri yang benar itu adalah apa kata Tuhan. Nah, apa kata Tuhan itu di Efesus 2 ayat 10 ngomong kayak gini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau kita hidup di dalamnya. Kita tuh sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan besar gitu kan. Sama seperti kamu sekarang Tuhan taruh jadi brand ambassador, itu juga timingnya Tuhan, waktunya Tuhan kayak itu gitu. jalannya Tuhan ya. Bener banget. Yesus mau mati buat kita, mau disalibkan buat kita. Itu kan berarti kan kamu dan saya kan sesuatu yang sangat berharga banget. Jadi ketika kamu misalnya dipengaruhi dengan pikiran intimidasi, insecure, kamu langsung aja bahwa Yesus mati buat aku dilayakkan, aku spesial, aku tuh putrinya Tuhan gitu. Hanya Yesus yang bisa beriin kita tuh damai dan sukacita kan. Bener. Biasa kalau habis doa kan langsung tenang gitu kan. Iya. Nah terakhir nih, Yesus secara pribadi dalam hidup kamu, kalau disimpulin nih dari perjalanan kamu, Yesus secara pribadi bagi hidup kamu apa? Bagi aku Tuhan Yesus tuh segalanya sih. Nggak tahu, aku nggak bakal di sini kalau bukan karena Tuhan. Aku benar-benar merasakan baiknya Tuhan. Kalau mau dibilang baiknya Tuhan nggak bakal selesai ini acara. Cuman Tuhan baik, benar-benar baik banget. Sepanjang perjalananku Tuhan selalu ada, kayak yang aku merasa kayak aku nggak bisa deh Tuhan. Kalau aku berdoa sama Tuhan ternyata oh bisa Tuhan, gara-gara Tuhan gitu.
Hai, aku Elsa. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, merasa takut, minder, sakit hati, merasakan putus asa di dalam menjalani setiap harinya. Tapi aku percaya ketika kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, hal itu bisa membuat kita bangkit lagi. Aku juga mau ajak kamu nih untuk punya support system yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Kamu bisa langsung hubungi layan doa dan konseling CBN di nomor-nomor tertera di bawah ini.